Hi, good morning everyone. Welcome back to our channel. Hi, how are you today, my student? So in this video, we will learn about simple past tense and present perfect tense. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang simple past tense dan present perfect tense. So, untuk lebih jelasnya, simak terus videonya dari awal sampai akhir ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Yang pertama, kita akan membicarakan apa itu yang dimaksud dengan simple past tense. Ada yang sudah tahu apa itu simple past tense? Ya, simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, this morning, dan biasanya ditempatkan pada akhir kalimat. Berikut ini akan saya sampaikan rumus simple past tense yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan kata sifat. Yang pertama, simple past tense yang menggunakan kata kerja. Untuk kalimat positif bisa menggunakan subjek plus verb 2 atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Kemudian untuk kalimat negatif bisa pakai subjek, did, not plus verb 1 diikuti objek. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif bisa memakai did plus subjek plus verb 1 diikuti objek. Kita lihat contoh berikut ini. Kalimat positifnya seperti ini. I went to Jakarta yesterday. Artinya aku pergi ke Jakarta kemarin. Nah, di sini ada when. When itu verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Untuk kata kerja bentuk pertamanya go, pergi itu go. Jadinya seperti I went to Jakarta yesterday, bukan I go to Jakarta yesterday, karena ini positif dan lampau. Kemudian untuk kalimat negatifnya I did not go to Jakarta yesterday. Aku tidak pergi ke Jakarta yesterday. Karena rumusnya subjek plus did not plus verb 1. Jadi kembali lagi ke verb 1 pakainya go. I did not go to Jakarta yesterday, bukan pakai when tapi go. Kemudian untuk kalimat tanyanya, did you go to Jakarta yesterday? Apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Jadi did-nya ditaruh di depan, diikuti subjeknya I, jadinya you karena ditaruh di belakang. Kemudian diikuti verb 1 dan objek. Lalu untuk rumus simple past tense yang menggunakan kata sifat bisa dilihat dalam layar berikut ini. Untuk kalimat positif bisa menggunakan subjek plus was were plus kata sifat. Untuk kalimat negatif menggunakan subjek plus was were plus not plus kata sifat. Dan untuk kalimat interrogatif atau tanya bisa menggunakan was were plus subjek plus kata sifat. Bisa dilihat dalam contoh di bawahnya ini, bisa dilihat kalimat positifnya seperti ini. She was slim. Dia langsing. Kemudian kalimat negatifnya, she was not slim. Dia tidak langsing. Dan untuk yang kalimat tanya, was-nya ditaruh di depan. Was she slim? Gitu. Apakah dia langsing? Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan. Jadi misalnya kata kerjanya atau verb satunya study, belajar. Bentuk kedua atau verb duanya studied. Bentuk kata kerja ketiganya atau verb tiganya studied. Atau mungkin cry, verb satunya cry, verb duanya cried, verb tiganya cried. Kerja tak beraturan atau irregular verb. Bisa kalian lihat di tabel tersebut. Kita lihat misalnya kita ambil pergi, bahasa Inggrisnya go, verb satunya go, verb 2 went, dan verb 3-nya gone. Kemudian eat, makan, bentuk verb satunya eat, verb 2-nya ate,
verb 3-nya eaten. Kemudian menulis, bahasa Inggrisnya write. Verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, dan verb 3-nya written. Untuk contoh lain nanti bisa kalian baca sendiri di video ini. Oke guys, apakah kalian semua sudah memahami apa itu simple past tense? Oke, untuk latihan di rumah silahkan dikerjakan 5 soal yang sudah saya tulis di layar. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian dan nanti bisa dikirimkan di WhatsApp saya. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang present perfect tense. Present perfect tense adalah jenis tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk suatu tindakan, aktivitas yang terjadi di masa lampau dan masih berpengaruh hingga sekarang, atau kalimat yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Biasanya keterangan waktu yang digunakan yaitu since, sejak, once, sekali, just, baru saja, atau for a month, baru sebulan, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya sampaikan rumus atau pola kalimat present perfect tense yang menggunakan kalimat verbal dan yang menggunakan kalimat nominal. Yang pertama, rumus present perfect tense yang menggunakan kalimat verbal. Bisa kalian lihat di dalam layar. Untuk pola kalimatnya, untuk positif bisa menggunakan subject plus have, has, plus verb 3, plus object, plus adverb. Kemudian untuk kalimat negatif bisa menggunakan subject plus have, has, plus not, plus verb 3, plus object, dan adverb. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif menggunakan have atau has, plus subject, verb 3, plus object, diikuti adverb. Dengan catatan, jika subjek jamak, misalnya I, you, they, we, kita menggunakan have. Dan jika subjeknya tunggal, misalnya he, she, it, kita gunakan has. Mari kita lihat pola kalimat tersebut dalam kalimat berikut ini. He has worked as a teacher since 2012. Dia telah bekerja sebagai seorang guru sejak tahun 2012. Dalam kalimat tersebut sudah sesuai dengan pola kalimat sebelumnya. Di sini subjeknya he, kemudian diikuti has, kemudian work, telah bekerja, karena masih berlangsung sampai sekarang jadi menggunakan verb 3. Ada ed-nya worked as a teacher, sebagai seorang guru, objeknya, kemudian diikuti adverb atau kata keterangan yaitu since 2012, sejak tahun 2012. Dia telah bekerja sebagai seorang guru sejak tahun 2012. Seperti itu kalimat positifnya. Kemudian kalimat negatifnya menjadi he has not worked as a teacher since 2012. Nanti bisa dicek lagi rumusnya. Kemudian kalimat interrogatifnya menjadi has-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti subjek, verb 3, menjadi has he worked as a teacher since 2012? Yes, he has. Atau no, he hasn't. Gitu. Selanjutnya, pola kalimat present perfect tense yang menggunakan kalimat nominal adalah sebagai berikut. Pola kalimat untuk kalimat positifnya yaitu subject plus have atau has, plus been plus non-verb. Untuk kalimat negatif, subject plus have atau has, plus not, plus been, plus non-verb. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, memakai have atau has, diikuti subject, plus been, plus non-verb. Dengan catatan, jika subjek jamak, I, you, they, we, kita gunakan have. Jika subjeknya tunggal, he, she, it, kita gunakan has. Non-verb dapat berupa adjektif, adverb, atau noun. Kita lihat contoh penggunaan
present perfect tense yang menggunakan kalimat nominal pada kalimat-kalimat berikut ini. Adapun pengertian dari kalimat nominal yaitu sebuah kalimat yang memiliki predikat tetapi bukan berupa kata kerja, melainkan predikatnya dalam bentuk nominal, adjektif, atau adverbia. Dewi has been to Singapore twice. Dewi telah ke Singapura 2 kali. Di sini dapat kita lihat Dewi merupakan subjeknya, kemudian diikuti has karena Dewi tunggal, jadi pakainya has bukan have, plus been, terus ditambah adverbnya, adverb itu kata keterangan, to Singapore twice, karena itu keterangan menerangkan bahwa Dewi telah ke Singapura 2 kali, keterangannya gitu. Dewi has been to Singapore twice. Kemudian bagaimana kalau menjadi kalimat negatif? Jadinya has-nya ditambah not, berarti Dewi has not atau Dewi hasn't been to Singapore twice. Seperti itu. Kemudian kalau interrogatifnya jadi bagaimana gitu ya? Has-nya ditaruh depan, kemudian diikuti subjek, terus been, terus adverb. Jadinya has Dewi been to Singapore twice? Yes, she has, atau no, she hasn't. Seperti itu. Oke, student, bagaimana? Apakah sudah paham tentang present perfect tense? Untuk lebih biar bisa paham lagi, silahkan kerjakan tugasnya lagi ya. Silahkan ditulis di buku tulis dan jangan lupa kirimkan ke WA saya. Terima kasih. Okay, student, I think that's all about material today. Thanks for your attention. Don't forget to share, like, and subscribe this video. Good morning. See you in the next video. Bye-bye.